Makanya orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang di alam kubur, orang yang di neraka, di akhirat, taubat nggak berpengaruh. Firaun taubat setelah ruhnya udah sampai tenggorokan. Inni amantu billadzi amanat bihi bani Israil. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Nggak laku taubatnya. Ma'alim innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma'alim gharir. Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba kalau sudah nyampe tenggorokan. Sudah sekaratul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على التمان الأكملان على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, karena syukur adalah tujuan hidup kita di dunia. Oleh karenanya, kita selama hidup di dunia karena tujuan hidup kita bersyukur, maka kita harus selalu menunaikan dua kewajiban, yaitu kewajiban ikhlas atau bertauhid, dan kewajiban mengikuti petunjuk Nabi SAW. Karena dengan kita melaksanakan dua kewajiban tersebut, maka insya Allah kita telah berusaha menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Tanpa dua cara itu, kita tidak akan pernah menjadi hamba yang bersyukur, bertauhid, dan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kajian kita pada hari ini, kita akan membahas tentang bab taubat. Bab taubat. Banyak hal yang akan kita jelaskan, tentu penjelasannya menyesuaikan dengan ketersediaan waktu. Namun insyaallah ta'ala esensi dari pembahasan taubat bisa kita sampaikan, ya, meskipun memerlukan waktu tambahan, tapi kita akan sesuaikan dengan waktu yang tersedia. Yang pertama, kita bahas taubat dari segi makna secara bahasa. Taubat secara bahasa artinya rujuk, kembali. Ar-ruju' ilallah jalla wa'ala. Kembali kepada Allah. Para ulama mengatakan, pengertian suatu kata dalam bahasa Arab atau dalam istilah atau dalam Islam selalu memiliki korelasi antara suatu kata dalam Islam dari aspek makna secara bahasa maupun secara syar'i. Seperti misalnya sholat. Makna sholat secara bahasa ada korelasinya dengan makna sholat secara syar'i, istilah syar'i, yaitu apa? Dipertemukan oleh kata doa. Makanya kalau ada orang sholat tapi tidak menghadirkan esensi sholat yaitu doa, maka sebetulnya dia belum melaksanakan sholat dengan baik. Makanya di dalam sholat ada doa terbaik, yaitu doa memohon hidayah. Itulah sebabnya mengapa membaca Al-Fatihah adalah rukun. Kemudian di dalam sholat ada doa mustajab di saat kita sujud. Di dalam sholat juga ada waktu mustajab, yaitu doa di akhir tasyahud sebelum salam. Jadi esensi daripada doa atau esensi daripada sholat adalah doa. Demikian pula taubat. Taubat itu artinya kembali. Kembali hanya kepada Allah. Para ulama menyebutkan taubat, karena dia kembali kepada Allah berarti dia ibadah. Jadi orang itu ketika dia kembali kepada Allah berarti harus karena Allah.
Makanya tidak dikatakan taubat, dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, tidak dikatakan taubat kalau hanya orang meninggalkan maksiat, itu bukan taubat. Makanya kata beliau, laisa taubatu bimujarradit tark. Taubat itu bukan sekedar meninggalkan maksiat. Karena taubat itu ibadah. Sehingga disyaratkan pada taubat kepada Allah Jalla wa'ala adalah niatnya lillah. Kalau tidak ada lillah, dia tidak dikategorikan sebagai taubat. Kemudian yang kedua, objeknya jelas. Kalau hanya kembali, kemana kembalinya? Kepada Allah. Allah itu gak mungkin keluar dari tiga. Apa yang pertama? Kembali kepada tauhid. Kembali kepada tauhid. Kalau ada orang taubat dari narkoba, lalu taubat, kemudian dia dari yang biasanya tiap dalam seminggu dia bisa mengkonsumsi narkoba, lalu dia taubat. Setelah itu dia taubat, dia banyak ziarah makam keramat, makam aulia. Ini namanya dari maksiat kepada syirik. Bukan taubat itu namanya. Taubat itu harus kembali kepada Allah, itu kembali bertauhid. Yang kedua, objek dakwah atau objek taubat adalah apa? Sunnah. Kalau ada orang hijrah atau taubat, tapi bukan kembali kepada sunnah, malah kembali kepada yang tidak sesuai sunnah, bukan taubat namanya. Dia harus kembali kepada sunnah, petunjuk Rasulullah SAW. Ya, makanya ustadz itu bukan tujuan taubat. Dia mengantarkan orang jamaah kepada taubat, kepada sunnah. Itulah sebabnya mengapa kita tidak boleh sembarang ngaji. Karena kewajiban ustadz menuntun jamaah, menuntun umat kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah. Karena mereka tidak paham. Yang ketiga, kembali kepada apa yang dihalalkan Allah. Ini 3 objek taubat. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, kalau orang tidak kembali kepada tauhid, tidak kembali kepada sunnah, tidak kembali kepada apa yang dihalalkan Allah, dia tidak bisa dikatakan taubat. Karena Allah Jalla wa'ala hanya ada pada tauhid, hanya ada pada sunnah, dan hanya ada pada apa yang dihalalkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang ujungnya ridha Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang berikutnya adalah yang perlu kita pahami, taubat itu amalan hati. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, an-nadamu taubah. Taubat itu penyesalan. Menyesal itu yang merasakan hati. Dan di sini Nabi alaihissalam mengklasifikasi taubat sebagai amalan hati. An-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Makanya disebutkan para ulama salah satu syarat taubat menyesal. Yaitu iqla' atau an-nadam. Menyesal. Baik, kita klasifikasi hati. Hati ini fungsinya hanya satu, mencintai. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wahil qalb, di balik tubuh ada segumpal daging, jika baik maka baik seluruh anggota tubuh, yaitu amalannya. Jika rusak, maka rusak seluruh anggota tubuh, yaitu amalannya. Maksudnya adalah kolbu. Berarti kolbu bisa menentukan kesolehan kita, juga bisa menentukan keburukan kita atau ketolehan kita. Sekarang hati yang seperti apa yang baik? Karena fungsi hatinya satu. Kata Ibnu Qayyim, kalau kita menganalisis, meneliti hati, hati itu hanya satu, fungsinya cinta. Makanya Allah menyinggung tentang hati. Kalau kita bicara tentang hati, dan juga Nabi alaihissalam berbicara tentang hati, selalu hanya menyebutkan fungsi hati. Kerjanya hati yaitu mencintai. Misalnya, Allah Ta'ala berfirman, ketika bicara tentang fungsi utama hati yaitu mencintai, dan itulah cikal bakal tauhid atau cikal bakal syirik. Allah katakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang berbuat syirik. Kenapa mereka berbuat syirik? Karena mereka mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Jadi sebab orang terjerumus kepada syirik, li'annahu yuhibbu ghairallah. Karena dia mencintai selain Allah. Baik, Nabi alaihissalam berbicara tentang kedamaian, kebahagiaan hati. Apa kata Nabi alaihissalam? Thalathum man kunna fi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perangai. Kalau ada pada seorang 3 perangai ini, dia akan merasakan
nikmatnya dada, sejuknya jiwa. Apa kata Nabi alaihissalam? Ayyakunallahu wa rasul habba ilaih. Dia lebih cinta Allah dan Rasulnya. Dia cinta. Tidak mengatakan takut, harap, tapi ayyakunallah wa rasuluhu habba ilaih. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbu ilallah. Ketika dia mencintai anak, mencintai istri, mencintai suami, mencintai orang tua, bukan karena orang tua yang melahirkan kita. Bukan karena bapak yang telah membiayai membesarkan kita, bukan. Kita mencintai orang tua karena perintah Allah. Kita tidak melihat kekurangan mereka, kelebihan mereka. Tidak peduli kita. Kita tidak mencintai anak karena mereka buah hati kita, bukan. Makanya kita tidak akan pernah pilih kasih terhadap anak, apakah dia penurut atau durhaka. Nggak ada bedanya. Karena kita mencintai anak karena perintah Allah. Lihat, cinta. Yang ketiga, wa ayyaqra ayyauda fil kufri kama yaqra ayyukdhafa finnar. Dia benci kembali kepada kufur, kembali kepada maksiat, sebagaimana dia benci dilempar ke dalam neraka. Lagi-lagi benci. Cinta berarti. Baik, sekarang posisi taubat itu di mana? Kata ulama, Ibnu Qayyim terutama, pemerhati hati. Jadi ada namanya amalan hati utama, internal dan eksternal. Perhatikan. Kalau internal, disebutkan oleh para ulama, yaitu yang disebut dengan rukun ibadah. Ada 3 rukun ibadah, kalau tidak ditegakkan 3 rukun ini, dia tidak akan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Siapa yang beribadah dengan beribadah kepada Allah dengan tanpa 3 rukun atau salah satunya, dia tidak beribadah dengan baik kepada Allah Jalla wa'ala. Apa itu? Cinta, takut, dan berharap. Dan itulah yang dimaksud para ulama. Siapa yang beribadah kepada Allah siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, maka dia sufi. Siapa yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan harapan yang berlebih, maka dia murji'ah, sesat. Siapa yang beribadah dengan rasa takut, maka dia khawarij. Makanya muncul syair Rabi' al-Adawiyah, karena sufi itu cinta. Cintanya berlebih, hanya sebatas klaim, tapi gak bisa dibuktikan. Muncullah syair, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ilahi lastu lil firdaus, saya tidak pantas masuk surga. Tapi juga saya tidak kuat masuk neraka. Begitu ucapan yang ngawur begitu. Karena mereka merasa ibadah itu hanya cinta. Padahal Allah Jalla wa'ala mengatakan, fattaqun nar, takutlah kamu terhadap neraka. Fattaquni, takutlah kamu kepadaku. Di mana itu perintah takut kepada Allah? Ibadah tidak hanya berdasarkan cinta. Berdasarkan cinta. Takut dan berharap kepada Allah. Ini harus. Tapi ingat, ikhwatal iman. Ada yang inti dan ada yang sifatnya mendukung. Ini internal. Kapan kita jatuh cinta kepada Allah? Lihat kata Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dia menegur kaumnya yang berbuat syirik. Dia berkata, Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Maknanya kata Ibnu Abbas, malakum la tarjuna azamatah. Kenapa kamu tidak berharap? Padahal kata yang digunakan, lafalnya adalah takut. Malakum la tarjun. Lafaz yang digunakan harap. Tapi maknanya takut. Malakum la tarjun. Roja itu berharap. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak berharap kepada Allah? Tapi artinya kata mufassir, takut. Artinya apa? Kata ulama, kata mufassir di sini, dari ayat surat Nuh ini, orang tidak akan pernah jatuh cinta kepada Allah kalau dia tidak takut Allah terlebih dahulu. Makanya kalau ada orang, kenapa ya kok saya kurang menikmati sholat, kurang susah khusyuk dalam sholat, kenapa saya kurang susah menangis? Abu Bakar itu, dia punya duit banyak, tapi dia bisa setiap baca Al-Fatihah, baru Bismillah udah nangis. Al-Fatihah, Alhamdulillah nangis. Mudah menikmati ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Doa nangis.
Beliau orang yang paling tegar. Lihat ketika beliau dikukuhkan sebagai khalifah pertama, sebagai khalifah mengganti Rasulullah di saat hari berkabung, ditinggal wafat Rasulullah. Semua orang murtad, sebagian besar tidak mau bayar zakat. Beliau yang tidak panik, kuat jiwanya. Padahal waktu baca Quran nangis, sholat nangis. Kenapa beliau mudah cengeng? Kenapa? Karena beliau sudah cinta Allah. Makanya kata Syekh Islam, tidak mungkin kita bisa menikmati ibadah kalau kita belum jatuh cinta kepada Allah. Itulah sebabnya kenapa kok kita susah khusyuk. Kenapa kok kita susah ingat mati? Kenapa kita tidak pernah menangis? Makanya saya bilang, siapa yang umrah, siapa yang haji, kalau dia berdoa di multazam tidak nangis, keras hatinya dia. Dulu para ulama salaf, kalau mereka menempelkan tangannya di multazam, mereka semuanya menangis. Padahal mereka orang yang badannya gede-gede. Tapi kalau sudah menempelkan tangannya, dia bersimpu di hadapan Allah Jalla wa'ala. Itulah sahabat Rasulullah. Sehingga di siang hari, tapi malam lebih luluh, lebih lemah hatinya di hadapan Allah daripada seorang wanita rawan yang dipingit. Cengeng sekali mereka. Itu kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang hatinya cinta Allah. Cinta ini membuat kita menikmati. Apa kata Ibnu Qayyim? Al-ladzatu tatba'ul mahabbah. Apa yang membuat orang menikmati ibadah? Menikmati meninggalkan maksiat, nikmat rasanya. Menikmati taubat karena cinta. Kenapa kita kurang menikmati ketaatan? Karena kita berat meninggalkan maksiat. Hijrah itu berat. Karena kita tidak cinta Allah, kita lebih cinta dunia. Nah, bagaimana caranya kita jatuh cinta? Nah ini. Kita tidak akan pernah jatuh cinta kepada Allah kalau kita tidak takut Allah. Itulah sebabnya. Kenapa orang berjenggot, kok saya nggak sholat, kok saya nggak menikmati sholat? Karena kita tidak takut Allah. Mustahil kita menikmati sholat, menikmati ibadah kalau kita tidak takut Allah. Makanya takut itu langkah awal menuju cinta. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihissalam Allah perintahkan, "Qul inni akhafu in afaitu rabbi adzab yaumin azim." Katakan ya Muhammad, saya takut Allah. Saya takut azabnya nanti di hari yang mengerikan. Makanya dari ayat ini kata ulama, ibadah terbaik akhir zaman bukan tahajud. Ibadah terbaik akhir zaman bukan puasa. Tapi ibadah terbaik akhir zaman takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Takut itu ibadah terbaik. Kenapa? Karena banyak orang sudah biasa dengan maksiat. Gimana caranya kita bisa maksiat? Tidak akan pernah kita berubah. Hijrah selama hati ini tidak berubah cintanya dari dunia kepada Allah. Hati yang berubah, suasananya, cintanya, itu yang bisa merubah. Kebiasaan yang sudah bertahun-tahun bisa berubah karena faktor cinta. Bisa. Seorang wanita, contoh sederhana ya. Dia hidup dengan kemewahan, dengan perlengkapan yang lengkap. Lalu akhirnya menikah dengan kita. Dia dari anak orang kaya. Lalu dia menikah dengan kita. Hidup sederhana, mau karena cinta. Padahal dia setiap hari ada pembantu. Mau makan apa ada. Kita hidup sederhana, murah. Rumah pun ngontrak. Tapi kenapa mau hidup sama kita, istri kita? Karena cinta. Tidak mungkin kita bisa meninggalkan kebiasaan buruk kita kalau kita tidak punya kekuatan cinta kepada Allah. Bisa nggak ya saya ninggalin riba? Mikir. Bisa nggak ya saya harus begini? Orang terlalu banyak mikir karena nggak punya kekuatan cinta. Kenapa kok saya tidak cinta-cinta Allah? Nggak juga jatuh cinta? Karena kita tidak pernah takut. Selama kita tidak takut Allah, jangan bermimpi kita jatuh cinta kepada Allah. Yang kedua, kita harus yakin dan berharap kepada Allah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kita dalam beramal jangan hanya ya karena perintah Allah. Saya sholat karena perintah Allah. Saya puasa karena perintah Allah. Jangan. Tapi harus yakin dan berharap. Saya berharap surga. Saya berharap husnul khotimah. Saya berharap bertemu Allah. Saya yakin akan mendapatkan ridha Allah. Begitu. Harus yakin. Karena kata Syekhul Islam, ketika Allah Jalla berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Di antara mereka kami jadikan kuat agamanya. Kenapa? Karena sabar dan yakin. Yang membuat agama kita kuat dua. Sabar dan yakin kepada Allah. Jadi itu yang akan membuat kita semakin cinta. Takut dan berharap. Itu internal. Externalnya gimana? Cinta itu
Dia tidak dikatakan tulus, sejati, sampai kita buktikan secara amal. Ada istri bilang, kamu sayang nggak sama saya? Sayang. Ya sayang lah bang. Masa saya nggak sayang? Oke, dia bilang sayang kan? Terus kita bilang pada saat kita, aduh ini dong, saya malas nih mandi sore. Siapin dong air hangat. Aduh kamu rewel amat, tinggal mandi-mandi aja pakai air panas gini. Kan saya repot begini. Sayang nggak kira-kira istri diminta untuk menyiapkan air hangat. Tapi dia cari alasan. Kalau sayang, nurut. Seorang penyair berkata, ta'asil ila wa anta tudhiru hubbahu hadal umruka fil qiyas ibadi law kana hubbuka sadiqa la ta'atu innal muhibba liman yuhibbu muti. Kamu mengklaim diri kamu taat cinta kepada Allah, padahal kamu suka durhaka kepada Allah. Kalau kamu cinta Allah, pasti kamu taat. Karena orang yang cinta pasti taat. Kenapa istri jawab? Karena kurang sayang. Karena kalau mulai ngelawan berarti gak sayang. Lau kana hubbuka sadiqa la ta'atu, kalau kamu cintanya benar tulus pasti kamu nurut. Taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena orang yang cinta pasti akan selalu nurut kepada orang yang dicintainya. Pasti itu. Kita tidak dikatakan bersyukur kalau hanya cinta. Dengan apa kita masuk dalam kategori syukur dari cinta? Setelah kita beramal. Bukti konkretnya yang amal. Itu apa? Amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu rumah tangga seperti tuntunan rumah tangga Nabi. Salat ibadah juga seperti ibadah Nabi. Muamalah. Baru itu namanya syukur. Makanya selalu dalam Al-Quran dan hadis, syukur itu identik dengan amal. Kalau tidak ada amal, tidak dikatakan syukur. Lihat doa Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaihi wa 'ala walidayya wa a'mala salihan wa a'mala salihan tarda. Rabbku, berilah aku kekuatan untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, sehingga aku bisa beramal. Jadi kalau orang mau bersyukur, amal. Apa amal terbaik? Sholat. Jadi kalau ada orang, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi Anda tidak sholat, Anda tidak bersyukur. Karena syukur itu harus dengan amal. Harus dengan amal. Lisan, tutur katanya baik. Amal, sholat. Sebagai kunci kebaikan amal. Bisa dilihat orang bersyukur. Lisannya Al-Quran. Amalnya sholat. Hatinya cinta Allah. Itu 3 bukti bahwa dia bersyukur. Hati yang cinta Allah. Lisan yang selalu basah dengan Al-Quran. Yang ketiga, dia selalu menjaga sholat. Para jemaah sekalian. Sekarang kita bicara tentang eksternal, syukur. Bagaimana caranya syukur ini bisa stabil, istiqomah. Para ulama menyebutkan, yang disebutkan para ulama, salasu alamati sa'adatil abd. Ada 3 indikator kebahagiaan seorang hamba. Apa itu? Syukur, sabar, taubat. Idza btuliya sabar, wa idza un'ima syakar, wa idza adzaba astaghfar. Kalau diberi nikmat dia bersyukur, kalau dia diberi ujian dia bersabar, kalau dia melakukan kesalahan dia bertaubat. Itu namanya eksternal. Jadi orang cinta kan hati. Lalu dia buktikan dengan amal, dia keluar sudah, dia keluar dengan amal, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji. Rukun Islam itu intinya bukti cinta kepada Allah dengan amal. Bukti cinta kepada Allah dengan amal. Nah, bagaimana caranya syukur ini stabil? Yang jagain syukur 2, sabar dan taubat. Taubat itu bukan tujuan utama. Kita berhenti taubat kalau udah meninggal, nggak perlu lagi taubat. Makanya orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang di alam kubur, orang yang di neraka, di akhirat, taubat nggak berpengaruh. Firaun taubat setelah rohnya udah sampai tenggorokan. Inni amantu billadzi amanat bihi Bani Israil. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Nggak laku taubatnya. Ma'alim innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma'alim gharir. Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba kalau sudah nyampe tenggorokan. Sudah sakaratul maut. Taubat itu tidak berlaku kalau orang udah mau meninggal dunia, udah nggak berlaku. Apalagi sudah mati, apalagi di akhirat. Demikian pula sabar. Sabar bukan tujuan. Apa perlu orang di barzah sabar? Nggak kepake. Sabar tuh nggak laku. Sabar tuh hanya di dunia. Kenapa kita sabar? Agar bersyukur. Kenapa kita banyak taubat? Agar bersyukur. Jadi orientasi sabar syukur. Makanya Syekhul Islam tanya, ketika ditanya, apa bedanya sabar dengan syukur? Lihat, kata Syekhul Islam.
Syukur ghaya, was-sabru wasilah. Syukur itu tujuan. Sementara sabar itu saran. Jadi orang itu akan bersyukur ketika sabar. Orang itu akan bersyukur ketika dia taubat. Makanya kalau orang hijrahnya salah, salah ustadz, salah tujuan, malah hijrahnya ke Ahmadiyah, hijrahnya malah ke Sufi, hijrahnya malah ke Warij, dia sebetulnya akan merusak syukurnya kepada Allah. Harus benar sabarnya, yaitu mencakup sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Karena sabar mencakup 3. Yang kedua adalah sabarnya, taubatnya harus benar. Nah, sabar taubat yang benar disebutkan para ulama syaratnya. Yang pertama karena Allah, yang kedua harus menyesal. Kalau ya saya nggak berani lagi narkoba. Kenapa? Hampir ketangkep saya. Saya lihat teman-teman saya, OD sampai mati. Ya Allah, saya nggak berani. Jadi dia hanya takut mati, lalu dia taubat. Tidak disebut taubat. Harus menyesal. Yang ketiga, kalau ingin betul-betul menghadirkan taubat yang akan membuat kita bersyukur, kelak, apa itu? Benci. Dia benci orang yang suka makan narkoba. Dia dulu suka berbual dengan riba. Ada orang berbual riba, marah, benci dia. Harus benci, kelak namanya. Wanita dulu suka mengumbar aurat. Setelah dia taubat, dia lihat ada wanita yang masih mengumbar aurat, dia benci dalam hatinya. Kalau tidak benci, dia tidak bertaubat. Kemudian yang berikutnya, taubat yang akan menuntun kita kepada syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu diselesaikan kesalahan kita dengan orang lain. Jenggot tidak menyelesaikan masalah. Fokus kepada penyelesaian taubat dengan benar. Anda bermasalah dengan orang, selesaikan. Gak bisa dengan sholat. Anda pakai uang orang, kembalikan. Ya Allah, saya menyesal, saya pengen kembali. Kembalikan, tegaskan. Komunikasi yang baik. Saya insya Allah balikin. Saya minta waktu. Jangan tidak diperjelas. Hanya dengan jenggot, hanya dengan cingkrang. Lah, taubat itu harus sesuai dengan petunjuk Nabi alaihissalam. Selesaikan. Kalau kita taubat dari riba, kata ulama, utruk fauron. Tinggalkan dalam rangka berlepas dari riba. Tidak ada lagi hal-hal yang bersinggungan dengan riba. Total tunjukkan ikhwatal iman. Kalau memang terkait dengan hak orang lain, maka kalau itu kehormatan, minta maaf. Jangan gengsi. Maaf, kemarin saya fitnah Anda, saya menggibahin Anda, saya minta maaf. Kecuali kata ulama, ketika kita minta maaf menimbulkan mudarat yang lebih besar di mana dia melaporkan kita kepada aparat hukum karena dengan delik pencemaran nama baik. Wah, urusannya panjang. Maka jangan meminta maaf, tapi apa? Setiap doa kita bilang, ya Allah, saya telah menggibahi dia dan saya kalau minta maaf urusannya panjang, dia lapor saya ke polisi atas dengan delik pencemaran nama baik. Ya Allah, saya tidak berani minta maaf. Ampuni dosa saya dan dosa dia. Begitu caranya. Kalau kita yakin atau dugaan kuat, kalau kita ngomong, maka dia akan melaporkan kita. Tapi kalau kita yakin tidak melaporkan, harus minta maaf. Yang kedua adalah terkait dengan hak. Kalau orang mengambil hak orang, mencuri kah, ya, atau modal yang diamanatkan kita makan, apapun amanat, wajib dikembalikan. Kalau misalnya kita mengembalikan hutang, ternyata orangnya nggak ada, kita nggak tahu keberadaan di mana, atau udah meninggal, bagaimana caranya? Sedekahkan, kata ulama, sejumlah uang yang kita terima, yang kita pernah makan. Sedekahkan dengan niat, ya Allah, pahalanya buat si fulan. Begitu cara atau solusi kalau kita pernah memakan uang orang. Dan itu cara taubat yang sahih, dia akan menuntun kita kepada syukur kepada Allah. Kalau taubat kita bermasalah, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi yang tadi disebutkan syarat-syaratnya. Kalau sabar kita tidak sesuai, hanya sabar dari musibah, tapi tidak sabar dalam bertauhid, tidak sabar dalam berpegang teguh dengan sunnah, tidak sabar dengan sesuatu yang halal, maka akan bermasalah di syukurnya kepada Allah. Selama itu kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka li Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Jalla wa Ala agar kita dijadikan sebagai hamba yang bersyukur, diberikan kekuatan sabar, selalu dibimbing dan diberi taufik oleh Allah agar kita selalu dekat kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik, syura an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.